Shalom bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus, sebuah perdebatan baru. Perdebatan antara Judaisme dan Helenisme sebagai dualisme yang bersifat antitetik telah terjadi lama, yang dimulai pada tokoh Tertullianus, kemudian Ferdinand Christian Baur, kemudian Wayne Mix, dan sampai pada akhirnya nanti itu diteruskan oleh Alexander. Beberapa tokoh ini mengungkapkan pendapatnya mengenai pemikiran Judaisme dan Helenisme dan mengkaitkannya dengan pemikiran Paulus. Nah, pada hari ini kita akan fokus mengenai perdebatan di antara keduanya. Itulah beberapa poin pengantar, pandangan-pandangan tokoh tadi. Itulah pengantar bagi kita. Kemudian kita akan masuk kepada poin-poin pengantar untuk mengetahui antitesa Yudaisme dan Helenis. Itu dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu jika kecenderungan adalah condong ke Helenisme, maka kita menekankan lebih banyak pada Hebraisme. Sebaliknya, jika kecenderungan lebih kepada Hebraisme, maka kita akan menekankan pada corak Helenisme. Yang ketiga, kita berhenti mengasumsikan antitesa dan berangkat dari pemikiran Paulus yang integral sifatnya. Sebab pemikiran Paulus ini tidak memihak, tapi dia bersifat kontekstual dan universal, dapat diterima oleh setiap orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik orang Yunani maupun non-Yunani. Jadi kepada setiap orang bersifat universal dan integral, terbuka pemikirannya, tidak terkungkung. Salah satu penafsiran terkenal yaitu David E. Aune. Dia menulis beberapa buku tafsir PB. Dia juga pemikirannya bersifat konservatif. Dalam bukunya khususnya dia melihat pada bagian 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Dia melakukan pendekatan yang ketiga tadi dan menghubungkan dengan ayat 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 sampai 10. Ada beberapa antitesa yang digunakannya untuk mempertentangkan keadaan sekarang dengan realisasi keselamatan di masa depan yang diambil dari Helenisme. Yang pertama, ho exo anthropos kontra ho exo anthropos, yang berarti manusia luar kontra manusia dalam. Itu dapat kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Baru yang kedua, to blepomena kontra ta meblopemena, yang berarti yang kelihatan kontra yang tidak kelihatan. Yang ketiga, pros kairos kontra aionios, yang berarti yang tidak kekal kontra yang kekal. Yang keempat, he epigeios oika kontra oikia oionios entois ouranios, yang berarti rumah di bumi kontra rumah kekal di sorga. Yang kelima, gumnoi dan ekdusatai kontra endusamenoi dan epedusastai, yang berarti telanjang dan tidak berpakaian dalam arti tidak berbadan kontra berpakaian dan menggunakan pakaian tambahan. Selanjutnya kita akan membahas eskatologi mengenai apokaliptik Yahudi dan Helenis. Eskatologi apokaliptik ini dia menekankan tentang yang jahat akan dihukum, tetapi orang yang baik akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Orang yang beriman akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Fokusnya mengenai eskatologi apokaliptik ini yaitu mengenai komunitas. Peristiwa-peristiwanya seperti parusia, kebangkitan, penghakiman terakhir, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kerangka suatu komunitas seperti bangsa Israel, sisa-sisa Israel, orang yang percaya kepada Tuhan, seperti itu. Baru yang kedua itu Helenistik. Eskatologi Helenistik ini lebih bersifat individu, seperti itu dia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 Korintus tadi, balik kembali kepada 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10 mengenai pandangan eskatologi Paulus. Jika kita lihat dari kedua tadi, Paulus mengatakan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh karena pemahaman yang berkembang pada saat itu. Tetapi Paulus menggunakan konteks kepada jemaat yang dijumpainya. Satu-satunya jalan atau rujukan kepercayaan Kristen dalam perikop ini hanyalah merujuk kepada pengadilan Kristus. Jadi Paulus tidak
tidak memihak kepada dua eskatologi ini, tetapi Paulus lebih memihak kepada pengadilan Kristus. Itulah eskatologi menurut Paulus. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari materinya yaitu secara keseluruhan bahwa Paulus menekankan lokasi atau tempat orang percaya yang telah meninggal itu akan di sorga. Tempat yang dianggap oleh orang Yunani dan Romawi sebagai tujuan jiwa sesudah jiwa terpisah dari tubuhnya. Terima kasih.